Salam jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Obadya 1 ayatnya yang ke-11. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya, dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka. Diam atau bertindak. Kitab Obadya adalah salah satu kitab terpendek dalam kitab kita orang Kristen, karena hanya memiliki satu pasal dibanding dengan kitab-kitab lainnya yang bahkan bisa mencapai ratusan pasal. Dalam kitab Obadya ini kita disuguhkan akan nubuat tentang kehancuran dari bangsa Edom yang merupakan keturunan dari Esau. Akibat sikap mereka terhadap bangsa Israel yang merupakan keturunan dari Yakub. Nubuat ini sungguh nubuat yang menyedihkan. Tapi dalam renungan ini kita akan sama-sama merenungkan tentang respon dari bangsa Edom yang ditegur oleh Tuhan Allah melalui kehancurannya. Ya, bangsa Edom merupakan keturunan dari Esau dan jelas memiliki ikatan persaudaraan yang begitu kuat dengan umat Israel yang merupakan keturunan dari Yakub, saudara kandung dari Esau. Meskipun telah diceritakan bahwa Esau dan Yakub memang pernah bermusuhan karena hak sulung, tapi selanjutnya diceritakan bahwa mereka juga telah berdamai. Tapi sayangnya keturunan dari dua orang bersaudara yang disebut kembar ini justru diceritakan mengalami konflik setelah mereka tiada. Kita bisa melihatnya dalam Bilangan 20 ayat 14-21, 1 Samuel 14 ayat 47, 2 Samuel 8 ayat 14, dan masih banyak ayat lainnya. Bangsa Edom diceritakan dalam ayat yang kita renungkan bersama ini mendukung orang-orang yang menindas umat Israel. Mereka membiarkan orang-orang yang menindas umat Israel melakukan kejahatan tanpa ada niat dari mereka untuk menolong umat Israel yang adalah saudara mereka sendiri. Waktu itu saudaramu sendiri menjadi orang asing, orang buangan di negeri asing. Nah, ketika orang Yahudi mengalami keadaan menyedihkan itu, Bani Edom, yakni tetangga sekaligus saudara mereka, seharusnya mengasihani dan menolong Israel, turut berduka cita dan menghibur mereka. Akan tetapi, lihatlah bagaimana sikap orang Edom terhadap Yehuda yang sedang mengalami kesesakan. Atas perilaku inilah Edom dihukum. Edom memandang penderitaan umat Allah dengan gembira. Mereka berdiri di kejauhan dalam ayat yang ke-11. Padahal seharusnya datang untuk menghibur tetangga dekat mereka yang sedang kesusahan. Mereka memandang rendah saudaranya pada hari kemalangannya, memandang ringan malapetaka yang menimpanya. Dengan acuh tak acuh, tidak ambil pusing, seperti si imam dan orang Lewi memandang korban perampokan yang sekarat dan melewatinya dari seberang jalan. Begitulah tafsiran dari Matthew Henry. Sungguh menyedihkan, bukan? Mereka melihat saudara mereka mengalami kesusahan yang teramat, tapi bukannya menolong, menghibur saudara mereka, tapi hanya melihat dari jauh tanpa berniat atau bertindak apapun bagi saudara mereka. Mereka tentu tahu saudara mereka, umat Israel, membutuhkan pertolongan mereka. Tapi mereka membiarkan saudara mereka mengalami penderitaan itu dan bahkan menontonnya dari jauh.
Akibat respon mereka, mereka pun dihukum oleh Tuhan Allah di ayatnya yang ke-10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana dengan kita, orang percaya? Ketika diperhadapkan dengan keadaan yang dialami sama persis dengan orang Edom, akankah kita sama seperti orang Edom? Membiarkan umat Israel mengalami penderitaannya tanpa melakukan apapun, bahkan menonton saja? Jika itu terjadi dengan orang-orang yang hubungannya dengan kita tidak begitu baik, dan mereka sedang membutuhkan pertolongan kita, akankah kita menolong atau membiarkan saja mereka menderita? Kalau kita tahu kebenaran yang sesungguhnya seperti apa, akankah kebenaran itu kita lakukan atau malah diam saja meskipun kita sudah tahu? Biarlah renungan singkat ini boleh mengingatkan kita dan menyadarkan kita bagaimana kita berespon terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita atau terhadap orang-orang yang membutuhkan kebenaran itu kita lakukan. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Kami telah mendengar renungan singkat yang dimana kami diingatkan, kami disadarkan tentang bagaimana kami harus berespon, kami harus bertindak ketika ada orang-orang sekitar kami, bahkan orang-orang yang hubungannya tidak begitu baik dengan kami sekalipun mengalami kesulitan. Tuhan, kami disadarkan, kami diingatkan bahwa kami harus tetap melakukan kebenaran. Kami harus menolong walaupun itu terjadi kepada orang-orang yang tidak kami sukai sekalipun Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dan ampuni kami jika kami di waktu-waktu yang lalu tidak taat kepada firman-Mu, tidak taat kepada kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah kami di hari ini dengan setiap aktivitas, dengan setiap hal yang kami gumulkan. Biarlah kami pada akhirnya menemukan solusi dan bahkan mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap hal yang kami dapatkan daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.